sangat bahaya ya, terutama masalah-masalah sepele bisa jadi masalah gede kalau kita nggak mengenal karakter satu sama lain. Kaitannya sama karakter. Ada. Mungkin selama ini kamu belajarnya itu sebenarnya bukan malas belajar, tapi kamu cuma malas baca buku. Ngaku deh. Kita ngelawan dia, udah pasti itu. Begitupun atasan yang koleris, seneng ngatur, udah nggak usah kita bantah apa yang mereka perintah, cukup dibilang iya. Suami istri ini suami istri jelas ini berantemnya bukan karena memang mereka nggak suka, itu nggak mungkin lah. Suami istri itu puzzle loh. Jadi jelas-jelas mereka suka, jengkelnya itu karena mereka nggak saling tahu, nggak saling tahu karakternya masing-masing. Kalau tahu paling cuma ketawa-ketawa sendiri. Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Oke, bersama saya Demai dan partner Wisnu Sang Petualang, atau biasa dipanggil Wisnu. Oke, kemarin kita sudah bahas topik yang berat. Sekarang kita bahas topik yang ringan, yang random ya. Tapi karena masih hangat, jadi kita bahas yang seputaran kemarin ya. Jadi intinya memang bagusnya itu sebelum kita mengenal karakter orang lain, alangkah baiknya kita harus mengenal karakter diri kita sendiri dulu. Ya, ini soalnya ya. Iya, karena kalau kita sudah mengenal karakter diri kita sendiri, nah otomatis kan kita jadi tahu apa sih yang kita inginkan sebenarnya dan apa sih yang kita nggak suka. Jadi minimal kita sudah kenal dulu. Jadi di saat nanti kita ketemu sama yang kita nggak sukai, kan kita bisa skip gitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya, langsung masuk ke contoh ya, daripada muter-muter terus kayak gitu, bikin pusing. Kita langsung masuk ke contoh ya. Kita sebagai anak ya, kita sebagai anak tuh sering banget salah paham dimanapun, atau yang contoh gampangnya di rumah ya. Sebagai anak itu kadang aku mikir ya, terutama dulu waktu aku kecil, aku mikir ya, kenapa sih kayak orang tua itu selalu salah paham sama aku. Aku tuh cuma pengen aku dimengerti. Aku nggak bermaksud melawan orang tua, nggak bermaksud untuk seperti itu sama sekali. Tapi tuh orang tua nganggepnya seperti itu, nganggepnya aku melawan, nganggepnya aku durhaka. Padahal aku cuma mau menyampaikan aspirasi ya. Oke, tapi itu waktu kecil. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian aku sadar bahwasannya ternyata aku nggak boleh menganggap seperti itu. Jadi aku nggak boleh nganggap orang tua aku nggak ngertiin aku. Itu cuma masalah karakter doang. Aku mau dimengerti, sedangkan orang tua kesalahpahaman seperti ini itu ya memang rasanya sakit banget ya. Cuman sebenarnya itu cuma salah paham doang, cuma perbedaan karakter aja. Karena masing-masing belum saling mengenali, jadi si anak belum mengenali karakternya dirinya dia sendiri, karakter orang tuanya juga, sebaliknya bukan orang tuanya. Jadi memang kurangnya belajar, jadi salah paham itu sangat bahaya ya, terutama masalah-masalah sepele bisa jadi masalah gede kalau kita nggak mengenal karakter satu sama lain. Minimal itu ya antara orang tua sama anak itu ya. Udah wataknya gitu ya. Minimal sampai ke situ. Jadi nggak terus-terusan memendam rasa marah ataupun malah berkonflik. Itu kan nggak sehat ya untuk di lingkungan rumah. Itu dari sudut pandang di rumah. Nah, ataupun ini lagi di luar, lagi di sekolah, ini juga riskan banget ya. Riskan banget. Misalnya ini jawaban kamu ini sebenarnya sudah betul. Misalnya kamu dikasih tugas ya, dikasih PR sama guru, jawaban kamu udah betul, cuma hanya saja ada sedikit kesalahan. Nah, tapi kamu heran, gurumu marah-marah dengan sedikit kesalahan itu, padahal kamu udah kerja keras banget itu PR-nya, kamu bikin sendiri, kamu ngantuk udah
capek bikinnya, udah effort banget Iya, ya. Tapi oke. kok sampai di sekolahan kamu tanya ke teman-temanmu, oh jawabannya hampir sama, tapi kenapa gurumu malah marah-marah? Nah, di situ sekali lagi, kalau kita tahu karakter, kita nggak akan ngejudge, kita nggak akan terlalu cepat bilang aku udah nggak suka guru ini, udah skip hanya gara-gara itu ya. Jadi sebenarnya kedewasaan itu bukan cuma ada di orang dewasa. Kita sebagai anak-anak, kalau kita menyadari bahwa Intinya kita mau belajar. nah iya, jadi nggak apa-apa banget kok. Iya, nggak apa-apa banget, kita jangan malu mentang-mentang kita yang muda jadi nganggapnya dia kan orang tua jadi dia yang ngertiin aku. Enggak gitu, justru kita yang muda, Iya. kita yang lebih punya akses ke digital, lebih gampang belajar, kita yang belajar duluan. Iya. Ya, bukan untuk menggurui yang tua, enggak, kita untuk mengerti saja. Iya, jadi intinya karakternya. gini, untuk ataupun di penekanannya, sama teman-teman. iya, penekanannya itu sebenarnya sedari dini ya. Iya, Itu sedari harus dini. benar belajar untuk dikenalkan, minimal orang tua itu mengenalkan ke anak-anaknya, ini loh karakter manusia itu ada 4. Di saat nanti kamu sudah beranjak dewasa, sudah bergaul, ketemu sama dengan karakter 4 ini, kamu harus seperti ini, minimal udah tahu lah, kisi-kisinya udah tahu. Jadi di saat nanti dewasa dia mau mengerucut, mengenali lebih jauh, itu jauh lebih bagus. Tapi minimal sedari dini orang tua harus mengenalkan, itulah pentingnya. Iya. Biar nggak terlalu buta banget, kasarannya seperti itu gitu. Oke, ataupun teman-teman, ataupun yang ini kan murid ke guru. Ya, Nah, atau kan yang lebih riskan lagi, ini murid sama temannya, nah ya kan, sama teman-teman ya. Sering banget salah pahamnya. jelas kalau itu jauh lebih Nah, intens, karena jauh lebih intens sama teman siapapun kan ya. bersinggungannya hampir setiap waktu. Salah Di ngomong rumah, dikit. di rumah ada temen, di mana-mana pun kita bersinggungannya, namanya anak-anak kan pasti sama temen. Nah di situ kan yang benar-benar harus minimal itu ngerti lah, oh temanku nggak suka ini, temanku nggak suka itu. Nah minimal ngerti. Nah ini ya, ini pernah nggak sih kalian ya, kayak ngomong sedikit, kok temenmu kayak kelihatannya kayak tersinggung, ataupun justru kebalikannya, Ya betul. temenmu ngomong ya itu bagi kamu tuh udah apa ya, hatinya tuh udah sakit banget karena omongannya dia. Nah, dari situ sebenarnya bukan kamu yang jahat ataupun temanmu yang jahat, hanya berbeda karakter, berbeda prioritas ya. Iya. Berbeda prioritas, berbeda sudut pandang. Jadi Dan juga ya, ada lagi nih, belum sampai ngobrol, belum kenal, baru ngelihat aja ya, ngelihat gerak-geriknya, kita bisa nggak suka loh sama seseorang. Bisa sampai seperti itu ya, karena ini penjelasannya gitu. ya, karena Jadi ah, karena masing-masing karakter kan punya bahasa tubuh yang beda, nah itu intonasi pengucapan kata yang beda. iya. Nah, di saat kita memang belum kenal karakter, otomatis sering memaksakan bahwasanya Iya. memang karakter itu memang sebenarnya tidak cocok. Tapi mereka sering paksakan karena nggak kenal sih. Tapi kalau Iya. yang sudah kenal pasti udah, karena aku nggak suka biasanya di skip. Udahlah, nggak usah, kita cuekin aja, karena Iya. kalau aku memperhatikan dia semakin tambah jengkel, malah jadi timbul permusuhan di hatinya, tambah semakin dongkol gitu, Iya. dendam. Intinya seperti itu. Sebenarnya itu untuk meminimalisir banget, Iya. sangat penting. Ya itu konflik di temen ya, atau buat teman-teman yang lagi jatuh cinta ya, yang sama lagi jatuh pasangan. cinta ya, Ini sebenarnya, yang lagi jatuh cinta di sekolah maksudnya, iya. atau buat teman-teman yang lagi jatuh cinta ya. kayak kalau mau deketin kok kayak susah ya, kayak nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, buat yang nggak tahu ya udah, kita belajar karakternya. Mungkin kita nggak tahu ya nih, Iya. ya gini,
aku suka banget loh. Aku nggak tahu kenapa aku suka sama orang itu, misalnya karena cantik, atau misalnya enggak cantik, cuman tertarik aja gitu. Ataupun sebaliknya ke laki-laki gitu. Iya, jadi Tapi kita bingung mau mulai pendekatannya gimana. ya itu Nah, emang sangat penting ya, kayak iya, ini mengenal sangat karakter. penting. Kalau kita udah mengenal karakternya, udah mengamati, udah mengenal karakternya, seenggaknya kita tahu ya Iya. mana yang disukai, mana yang nggak disukai. Jadi ini mohon maaf saya jelaskan sedikit ya, mungkin Ya, kalau untuk ke orang yang kita sukai, ke pasangan, itu kan sebenarnya namanya kita suka sama orang ya, yang pertama itu pastilah dari fisiknya ya, itu yang pertama kita melihat dulu. Iya. Eye contactnya kan kita, oh aku suka sama dia. Tapi untuk yang kelanjutannya itu pasti karena faktor dia itu nyaman dengan si A contohnya, aku suka Iya. karena nyaman. Nah disitulah berarti kan dia memang benar-benar tahu kan, oh karakternya dia seperti ini. Nah, secara tidak langsung berarti kan dia mulai mengenali dari kecil, oh karakter dia seperti ini, cocok sama aku. Nah di situ secara tidak sadar itu mengenali. Jadi makanya seandainya memang orang itu sudah kenal karakternya, udah kenal karakter diri dia sendiri, nah itu sangat gampang buat mencari, oh apa sih yang puzzle-nya aku itu yang seperti apa, karena aku karakternya seperti ini, berarti aku nggak mungkin dong nyarinya yang sama kayak aku, nanti berantem terus. Nah, iya, disitulah itu juga poin pentingnya ya. iya, penjelasan logikanya kan di situ. Dan oh iya, ketinggalan yang tadi itu yang untuk anak-anak ya. Kita itu ini soal guru, soal temen, atau mungkin soal seneng ya, soal apa itu tadi, jatuh cinta. Nah sekarang soal belajarnya. Belajar itu penting loh. Belajar tetap ada kaitannya sama karakter. Ada. Mungkin selama ini kamu belajarnya itu sebenarnya bukan malas belajar, tapi kamu cuma malas baca buku. Ngaku deh. Mungkin banyak dari kamu yang malas baca buku atau malas dengerin guru di depan kelas. Ya, pasti tidur, pasti ngantuk banget. Nah, itu karena kamu wataknya berbeda dengan temanmu yang suka baca buku. That's it. Jadi bukan berarti temanmu yang pinter, yang suka baca buku artinya dia pinter. Kamu nggak suka baca buku artinya kamu malas, kamu bodoh. Enggak seperti itu. Cuma gaya belajar masing-masing karakter itu beda. Iya. Ada yang suka praktek, ada yang suka baca audio, ada yang suka interaksi langsung ya. Beda-beda, jadi bukan berarti kamu bodoh. Oke, jadi sekarang jangan males belajar. Cari tahu karaktermu dan nanti gaya belajar yang cocok untuk kamu. Coba deh nanti, pasti kamu akan lebih senang belajarnya, lebih gampang masuk. Karena ibaratnya itu pada tempatnya. Nah iya, kalau kita nggak pada tempatnya, nggak pada porsinya, ya jelas pasti itu nggak akan masuk ke dalam tubuh kita. Pasti itu mental. Iya, seperti itu. Jadi namanya belajar itu sangat penting. Dan memang kalau dibilang rumit, cuma kalau memang kamu mau cari tahu, nggak ada yang rumit. Semua ada solusinya. Nah sekarang kita masuk ke sudut pandangnya ibu rumah tangga. Sudut pandangku ini ya, masya Allah, ini aku baper banget ya kalau dari sini. Setiap hari ya, aku kan ibu rumah tangga, aku nggak secara keuangannya memang aku tidak menghasilkan ya setiap hari. Ya enggak. Hanya aku produktifnya di aktivitas gitu. Iya, aku mengurus keluarga, maksudnya mengurus anak, suami, dan karena masih tinggal bareng mertua ya, kita bareng-bareng ya. Alhamdulillah mertua juga membantu. Jadi otomatis ya, karena ini keluarga besar ya, bukan cuma keluarga kecil, ini keluarga besar, otomatis banyak konflik yang kecil-kecil di rumah ya. Salah paham kecil mungkin kecil aja, misalnya kamu dengar
mertua kamu ngomel, ataupun bukan ngomel, cuma komentar, kok kamu bisa sakit hati. Nah, cuma masalah kecil itu aja kamu bisa sakit hati. Aku seperti itu. Nah, jadi itu konflik kecil ya. Ada lagi konflik kecil, aku maksudnya apa, tapi nanti justru kebalikannya, persepsinya mertua atau persepsinya suami itu aku sedang marah, padahal aku nggak kenapa-napa. Nah, ada konflik kecil lagi, ini anak ya, kesalahpahaman sama anak. Anak ini yang biasanya manut, nurut, kok tiba-tiba dia ngelawan, tiba-tiba dia susah dibilangin. Itu kan sering ya, tiap hari kejadian kayak gitu. Iya, memang di lingkup keluarga terutama itu sering konflik kecil-kecil seperti itu. Iya, jadi jangan pernah berpikir apa aku kurang baik ya jadi seorang ibu, atau aku kurang baik jadi seorang mantu, jadi seorang istri, dan juga konflik sama suami juga. Konflik kecil-kecil ya. Kurangnya cuma satu itu, karena kamu kurang belajar, itu aja. Nah, itu. Jadi namanya belajar kan nggak mengenal usia. Dari sedari dini sampai tua pun itu jangan malu kita belajar, karena dengan kita nggak belajar berarti kan kita sudah merasa pintar. Nah, justru dengan kita merasa pintar itu sebenarnya awal mula dari kebodohan kita. Makanya kita benar-benar welcome saja. Belajar nggak usah malu, nggak usah gengsi, kita belajar. Nah, terutama ini bukan belajar masalah akademik yang saya bahas ya. Kalau akademik jelas orang tua suruh belajar, matematika suruh, itu jelas otaknya udah nggak nyampe. Ini belajarnya tentang karakter saja, itu sudah cukup mewakili dari kesulitannya di keseharian, itu sangat mewakili. Yang dulunya mungkin sering ngamuk ke anaknya, sering ngamuk ke suaminya karena suaminya nyeleneh, sering bikin dia emosi sebenarnya. Dengan belajar itu sangat, bahkan bukan ngamuk lagi, cuma senyum-senyum karena ternyata dia tahu suamiku seperti ini, emang kebiasaan seperti ini, sudah nggak bisa dirubah itu. Begitu, karena karakternya mereka. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan memahami, ngerti, dan dengan kita sadar, oh ternyata apa yang disukai suami seperti ini. Untuk meminimalisirnya seperti itu, minimal ada penangkalnya. Harusnya seperti itu, bukannya kita frustasi, menyalahkan diri sendiri. Ya itu jadi jalan yang salah. Harusnya itu benar-benar itu solusinya cuma belajar. Begitupun anak nggak bisa, masing-masing anak beda karakter. Kita sudah salah menerapkannya, si A ke si B. Kita punya anak dua contohnya. Nah, si A cara didiknya si A dengan karakter contoh ini koleris, si B dengan karakter pragmatis. Jelas ini bagikan bumi dan langit. Soalnya cara mendidiknya pun beda. Koleris sangat nggak suka diatur. Koleris itu harusnya mereka cuma diapresiasi, diarahkan, bahkan mereka itu yang ngatur. Kita jengkel, itu memang udah bawaan kodrat lahirnya koleris. Jadi ini karena kalau wataknya koleris ini sangat riskan untuk dicap durhaka ya. Nggak usah. Jadi kita nggak usah seperti itu. Jangan. Koleris memang udah alamiahnya seperti itu. Nah, contoh si B ini pragmatis. Jelas. Pragmatis itu nggak bisa dibiarin kayak koleris. Kalau kita cara mendidiknya sama kayak koleris, ya alhasil jadi anaknya ya otomatis pembangkang, jadi kesannya nggak produktif. Pasti akan selalu dibandingkan dengan si koleris. Itu anak si A loh, koleris gini. Gini jelas. Jelas beda. Pragmatis kekuatannya bukan di situ. Pragmatis butuh dituntun. Ini harus gini. Terus diarahkan terus. Bahkan sampai mulut orang tuanya pun capek, tapi memang anaknya dia nggak bisa untuk berdiri sendiri, nggak bisa. Karena powernya bukan di situ. Powernya bedanya nurut sekali, dia mau dibawa ke manapun, mau diarahkan kemanapun, pragmatis itu nggak akan pernah bantah seperti koleris. Seringnya dia itu pasti powernya di situ. Dan namanya pragmatis itu orangnya tuh nggak gampang bosen, jadi monoton seperti apa aktivitasnya sama pun pragmatis akan nggak tetap bagus, tetap konsisten. Tapi coba kamu ke watak sangu ini, watak koleris, jelas mereka akan ngamuk pasti. Nah, jadi punya kelemahan dan kekurangan, kelebihan masing-masing. Itulah pentingnya. Next, dari sudut pandang
seorang pekerja, Iya. karyawan. Ini aku banget sebenarnya. Iya, Jadi, silakan. karena jadi saya seorang pekerja ya. Kadang-kadang kerja kan sudah, apalagi saya sales jelas kerjaannya itu setiap hari ketemu sama orang dan di Pekerja lapangan ya. iya, di kantor pun juga udah yang jelas sama atasan tetap yang ada harus disiplin, target tercapai gitu. Pokoknya bikin kita sepaneng banget gitu. Kalau kita memang nggak benar-benar bisa mensiasatinya, kadang ketemu sama temen yang toksik gitu, nggak bisa ada kompromi gitu. Kadang ketemu sama atasannya juga Ya. maunya menang sendiri. Nah, di situ tuh sangat dibutuhkan pengenalan karakter. Kalau enggak, yang ada kita juga serba salah gitu. Jadi kayak udah kayak di luar kendali gitu. Ibaratnya, aduh, indah pekerjaan ini kok ketemunya sama orangnya kok sama ya, atasannya maunya menang sendiri, teman-temannya pada egois, teman-temannya pada cari muka. Nah, sebenarnya di situ tuh kesalahannya bukan mutlak dari lingkunganmu, lingkungan barumu, cuma dari kamunya sendiri yang nggak bisa adaptasi, nggak bisa untuk mengenali. Kalau kamu bisa mengenali, itu enak loh. Contoh, Oh gitu ya. iya, saya ketemu sama teman, dia karakternya mau menang sendiri, ya udah, kita setel cuek aja, gak usah diladeni, Iya sih ya. kita ngalah saja. Berarti dia tingginya berarti kan diapresiasi karena dia menang sendiri kan. Pasti feedbacknya nanti dia baik sama kita kalau kita nggak ngelawanin dia, udah pasti itu. Begitupun atasan yang polaris, seneng ngatur, udah nggak usah kita bantah apa yang mereka perintah, cukup dibilang iya, kita nunduk di saat dikasih nasihat, cukup, udah itu mewakili apresiasinya, feedbacknya pasti bagus. Tetapi kalau kita nentang, koleris, jelas-jelas yang ada bikin runyam, pasti kamu dikasih peringatan dan bakal dipersulit kerjamu. Bahkan bisa kamu disuruh resign, karena koleris itu paling pantang untuk orang-orang yang membantah. Satu kata pun bagi koleris itu tetap membantah. Intinya gitu. Seperti itu ya. Jadi ini ternyata memang untuk sangat pentingnya belajar karakter itu. Jadi betul-betul di setiap sendi kehidupan kita itu memang butuh ya. Butuh banget Untuk membangun hubungan yang sehat, baik di lingkungan rumah, antar orang tua ke anak, atau maupun anak ke orang tua, maupun di lingkungan sekolah ya. Tentang belajarnya, tentang interaksi dengan teman, dengan guru. Itu sangat penting. Iya, untuk membangun personal branding. Personal branding itu kan nggak melulu soal orang yang punya brand ya, yang mau membangun bisnis. Enggak, ini mulai dari dini. Maksudnya ini bisa dari karakternya. Iya, Kenalin kecil ini loh, kita, aku seperti ini. nah kita loh. bisa menonjolkan powernya baik kita. Iya, Intinya ataupun kelebihan kita. di lingkungan pekerjaannya nanti ya. Jadi kalau kita memang udah kuat karakternya, personal branding kita kuat, pasti kita udah punya ciri khas sendiri gitu. Iya, jadi kita Jadi gampang. seenggaknya kalau kita tahu ya, kita bisa mengatasi konflik di dalam diri kita ya. Hubungan kita dengan diri sendiri itu sehat. Kita tahu ya cara menghadapi orang-orang seperti A, B, C, kan itu kan pasti menguras energi, bikin kita drop. Nah, karena kita tahu karakter, kita juga bisa nge-charge lagi, nge-charge sendiri, nge-charge sendiri. Nah, saya juga masih belajar, tetap aja setelah kita punya ilmu, apapun yang kita dapat, kita aplikasikan. Kalau kita emang udah memahami, kita soundingkan sama orang-orang di lingkungan kita. Jadi rantainya seperti itu ya. Jangan kita pendam sendiri, jangan kita untuk diri sendiri juga, tetap kalau kita udah tahu, kita soundingkan orang lain. Jadi tujuannya apa? Karena kalau diri kita terlalu penuh, otomatis nggak bagus juga. Harusnya benar-benar kita dapat, tetap kita bagikan. Jadi mengalir ya. Mengalir otomatis ilmunya kita di sisi lain bermanfaat buat orang lain, kita juga tetap
gelas kita akan kosong lagi ya, Kosong lagi tetap kita. tuntut ilmu lagi. Nah, Iya seperti jadi itu. tujuannya mengosongkan gelas ibaratnya itu kita harus Ya. benar-benar setelah kita dapat ilmu kita Mm-mm. share, kita bagikan. Kalau enggak soalnya itu riskan buat diri kita untuk jadi orang yang sombong terus. Nah itu dia, Udah itu puas, dia. merasa puas, oh aku udah pinter banget. Nah, Ah, itulah. Jadi Iya. saya cuma kasih tips sedikit yang Mm-mm. share untuk teman-teman yang memang orang yang malas belajar, cepet puas belajar. Tolong kosongkan gelasmu, share ke orang Betul lain sekali. ilmu yang udah kamu dapat. Mm-mm. Sayang dong kita udah punya ilmu bagus dipendam sendiri. Nah, Iya. kalau di share kan bagus, bisa ada manfaatnya bagi orang lain, seneng kan, ada effortnya kita membantu orang lain. Oh aku seneng, ada kebanggaan. Di sisi lain yang lebih pentingnya lagi, Iya. kita bermanfaat, pahala banget. Itu pahala yang nggak akan pernah hilang, selamanya akan berjalan. Walaupun Masya kita sudah Allah. meninggal, sudah Mm-mm. nggak ada, pahala itu akan berjalan. Masya Dan yang paling Allah, ringan ya. itu, Iya. kita nggak harus nyari duit dulu. Kalau sedekah maunya kita nyari duit, Iya. tapi kalau ilmu kan enggak, Iya. belajar sendiri Mm-mm. kita bisa share. Share, Sebanyak-banyaknya. Mm-mm. Anggapnya itu celengan kita, Nggih. nggak usah dipikirin Iya. lah, nggak usah dipikirin masalah itunya. Intinya kita niatkan dengan amal kebaikan itu aja soal. Mungkin intinya itu. Oke. Oke, Karena kita jadi- udah kepanjangan durasinya Iya. terbatas ya. Sampai di sini dulu. Barangkali teman-teman masih ada yang punya unek-unek, silakan tulis di kolom komentar. Jadi ini kesimpulannya dulu ya. Oh iya gimana? Kesimpulannya kan pentingnya, diulangi lagi, pentingnya belajar karakter manusia. Jadi berkaitan dengan yang isi yang sudah kita bahas tadi. Jadi pentingnya itu tujuannya sebenarnya itu membangun hubungan yang sehat. Yang dimaksud itu memahami karakter orang lain, membantu ciptakan komunikasi yang efektif dan empati dalam hubungan pribadi maupun di profesional kita kerja. Intinya itu. Nah, iya, Masya Allah. Ini ternyata sangat penting ya. Sangat Jadi penting. ternyata belajar karakter bukan buat gaya-gayaan, Enggak, tapi enggak. ini betul-betul sangat efektif ya, mencakup sangat semuanya. efektif, Iya. bisa sangat efektif, Iya, efektif dan bisa menyelamatkan diri kita betul. dari sesuatu dari emosi-emosi yang sebenarnya nggak perlu. Perlu. Ataupun menyelamatkan hubungan kita dengan Iya. teman-teman yang sebenarnya tuh cuma konflik sedikit Konflik aja, sedikit. bukan konflik besar. Ataupun suami istri. Ini Nah, suami istri iya. jelas-jelas. Jelas. Pasti ini berantemnya bukan karena memang mereka nggak suka, itu nggak mungkin lah. Suami istri itu puzzle loh. Jadi jelas-jelas mereka suka, jengkelnya itu karena mereka nggak saling Iya, tahu, iya. nggak saling tahu karakternya masing-masing. Kalau tahu paling cuma ketawa-ketawa Iya. sendiri. Saya sama istriku juga dulu memang iya, cuma sekarang ya enggak lah. Otomatis istriku udah tahu aku seperti apa, aku Iya. juga udah tahu. Jadi saat yang dia nggak suka ya udah saya sedih aja gitu aja. Nggak usah dilanjutkan lah. Gitu pun Iya. sebaliknya, intinya seperti gitu. itulah. Apalagi nih kalau udah saling belajar ya. Jadi Iya. yang belajar bukan Iya, sebelah kita aja. sendirian, tapi Iya. betul-betul. Dua-duanya belajar. Nah, dua-duanya belajar jadi enak loh. Iya. Di saat aku yang lagi down, ya otomatis saya bisa. yang nyupot supaya Iya, gimana bisa. caranya bisa up lagi kan Nah, kayak gitu. iya, seperti Sebaliknya itu. juga di saat baterai istri lagi lemah, suami harus ngecas. Begitu pun Gitu. baterai kasih sayangnya suami lagi lemah, istri yang ngecas. Berusaha Iya. untuk gimana caranya tetap ngisi. Itulah Iya. pentingnya. Jadi seimbang terus, balance. Percaya nggak percaya, silakan buktikan sendiri. Makanya kalian tonton dong video kita dari awal, episode Iya. awal sampai episode 4 kemarin itu komplit banget. Komplit Semuanya banget. ada. Semuanya saling Karakter manusia berkaitan. itu ada semua, ada Iya. sanguinis, koleris, phlegmatis, melankolis. Itu ada Iya. semuanya. Jadi wajib kalian tonton. Seenggaknya minimal kalian tahu apa sih karakterku sebenarnya. Ya tolong ini Ya. nanti ditonton, di like, subscribe, dan komen saja kalau memang ada unek-unek yang bikin ganjel ataupun ada pertanyaan di episode berikutnya, pasti kita siap jawab. Oke, ya betul sekali teman-teman. Terima kasih sudah tonton sampai sejauh ini dan terima kasih buat yang sudah berlangganan, Iya. buat yang sudah subscribe maksudnya.
Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.